Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Regensyah. Saya salah satu mahasiswa di Institut Global Cimone. Jadi di dalam konten ini tuh saya mau berbagi pengetahuan saya aja tentang input dan input device dalam komputer ya, atau dalam teknologi. Oke, langsung aja kita mulai. Apa itu input ya? Nah, jadi input ini dalam konteks komputer merujuk kepada data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer untuk diproses, ya kan? Informasi ini tuh bisa berupa teks, gambar, atau suara, atau jenis data lainnya yang diterima oleh komputer melalui perangkat input. Dan input ini merupakan langkah pertama dalam siklus pengolahan informasi komputer, di mana data yang dimasukkan akan diproses, disimpan, atau diolah sesuai dengan program atau aplikasi yang berjalan. Nah, jadi proses input ini tuh dilakukan melalui berbagai perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan lainnya. Setelah data atau informasi dimasukkan melalui perangkat input, komputer akan mengonversinya ke dalam format digital yang dapat dipahami dan diolah oleh sistem komputer, teman-teman. Nah, untuk input device sendiri itu ya, jadi input device sendiri itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Nah, jadi kalau kita input tanpa input device tuh kayaknya nggak bisa ya, karena input device dan input tuh bersatu untuk kita berinteraksi pada komputer. Nah, jadi input device sendiri itu fungsi utama dari input device adalah untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dan dengan memberikan informasi atau perintah yang dibutuhkan untuk diproses atau disimpan oleh sistem komputer. Nah, jadi kita bisa berinteraksi, teman-teman, gitu dengan komputer. Dan input device itu ada beberapa contoh umum dari input device. Contohnya keyboard. Keyboard merupakan perangkat yang paling umum digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan perintah ke dalam komputer. Dan keyboard tersendiri itu memiliki berbagai tombol ya, yang mewakili karakter, simbol, dan fungsi khusus. Yang kedua itu ada mouse. Mouse itu digunakan untuk mengontrol gerakan kursor di layar komputer. Mouse juga dilengkapi dengan tombol yang dapat diklik untuk melakukan tindakan seperti pemilihan, drag and drop, atau navigasi. Pasti teman-teman tahu lah mouse itu ya, yang kayak gimana bentukannya ya, kayak gini nih ya, itu. Dan yang ketiga tuh ada scanner. Scanner itu berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar menjadi format digital yang dapat dimanipulasi di komputer. Jadi jenis-jenis scanner termasuk flatbed, scanner untuk dokumen dan foto, serta scanner barcode untuk mengenali kode produk gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ke mall ini kan ada tuh biasanya tuh itu barcode scanner. Nah, itu scanner tuh namanya. Nanti dia masuk ke dalam komputer gitu ya. Ini yang kayak gini nih ya. Nah, itu. Nah, yang keempat itu ada mikrofon ya. Mikrofon itu digunakan untuk merekam suara atau audio ke dalam komputer. Mikrofon umumnya digunakan untuk rekaman suara, video konferensi, atau aplikasi pengenalan suara gitu. Contohnya kayak earphone ini nih ya. Ini bisa dipakai untuk merekam suara ya kan, gitu teman-teman. Dan yang kelima ada joystick. Nah, joystick itu biasanya digunakan untuk permainan komputer atau simulasi. Joystick ini mengukur pergerakan dan kontrol analog seperti arah atau kecepatan. Kalau teman-teman main PS gitu kan, Nintendo atau ke time zone itu yang tembak-tembakan itu joystick ya. Jadi dari joystick itu dia ke layar pengguna gitu teman-teman ya, yang seperti ini. Nah, yang keenam tuh ada pen tablet ya. Nah, pen tablet ini digunakan terutama untuk desain grafis dan ilustrasi. Nah, pen tablet memungkinkan pengguna untuk menggambar atau menulis langsung di layar komputer dengan menggunakan stylus atau pena gitu teman-teman. Jadi biasanya tuh yang biasa pakai pen tablet tuh biasanya ini sih, kebanyakan tuh desainer atau enggak yang bikin komik kayak gitu. Nah, yang itu kalau teman-teman belum tahu nih gambar kayak gitu. Dan yang ketujuh itu ada touchscreen ya. Touchscreen itu apa sih? Masih yang nggak tahu touchscreen ya. Sorry. Touchscreen itu yang tentu berfungsi sebagai input device dan output device. Kenapa kok touchscreen input device dan output device? Karena dia nyatu gitu kan, dia layar sentuh gitu. Jadi apa yang kita sentuh tuh langsung keluar gitu teman-teman. Makanya touchscreen itu input device dan output device, dan penggunanya itu dapat memasukkan data atau perintah dengan menekan atau menggeser layar langsung dengan jari mereka gitu. Jadi makanya disebut output dan input device. Nah, setiap input device yang tadi 7 itu memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan aplikasi komputer yang digunakan. Tapi kemajuan teknologi yang terus hadir dalam pengembangan input device meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan komputer ya teman-teman. Nah,
ada yang penting untuk dicatat ya, bahwa input merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi antara manusia dan komputer. Kualitas dan jenis input yang akan mempengaruhi kemampuan komputer untuk memberikan output yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan apa yang tadi saya jelaskan, dan semoga juga berguna buat teman-teman. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, anjay. Oke, thank you teman-teman, bye bye.